Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Bahagia dengan Qanaah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maaf rekan-rekan sekalian, kita pasti ingin bahagia, ingin mulia, dan ingin selamat. Nah, di antara hidup bahagia namanya qanaah, ya. Dalilnya hadis sahih ini, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Hadis riwayat Muslim. Amat sangat berbahagia orang yang Islam, ya, diberikan hidayah, bisa pasrah kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah. Kemudian waruziqo kafafan, Allah memberikan kecukupan. Jadi bukan banyak tapi cukup. Dan yang ketiga, Allah wa qanna'ahu Allahu, dan Allah memberikan sifat qanaah, puas di hatinya dengan apa yang Allah berikan. Nah, di dalam gaya hidup ini ada namanya, baca itu gaya hidup Rasulullah itu memang gaya hidup minimalis kalau dalam bahasa sekarang, ya. Ini penting untuk kita pahami karena kajian yang objektif baik secara ilmiah ini, orang-orang yang qanaah itu adalah orang-orang yang jauh lebih menikmati bahagia hidup ini. Qanaah itu bukan tidak punya apa-apa, tetapi sangat bisa mengontrol dirinya, puas dengan apa yang Allah berikan, puas, ya, tidak diperbudak oleh keinginan. Bukan tidak boleh punya keinginan, tetapi kalau punya keinginan, punya perhitungan yang jelas, sehingga keinginan itu tidak membuat dirinya sengsara, tapi keinginan itu justru membuat dirinya semakin bersyukur, semakin dekat dengan Allah, dan semakin manfaat. Hasil penelitian, gaya hidup minimalis atau gaya hidup yang sederhana ini secara syariat akan menimbulkan ketenangan dan membuat orang lebih bahagia. Ini hasil penelitian ilmiahnya, ya. Dengan konsep hidup bersahaja ini mampu memanfaatkan sedikit barang dengan manfaat yang maksimal dan membuat hidupnya nyaman. Jadi bukan tidak punya apa-apa, punya, tetapi yang ada ini kegunaannya optimal, tidak jadi beban. Kan kita sering punya barang, tapi barang itu jadi beban pikiran, menjadi beban emosi, menjadi beban finansial juga, karena ada biaya perawatan dan beban waktu, karena tiap kita memiliki barang akan membuat kita terkuras waktunya, ya. Beda, ya, yang mengurus 5 barang dengan 50 barang, itu beda. Pikiran, tenaga, waktu, perasaan, biaya. Ini benar-benar perlu kita tafakuri, karena Rasulullah SAW ada seorang yang minimalis di dalam memiliki dunia ini. Gaya hidup minimalis ini bisa melakukan banyak hal tanpa adanya gangguan, ya. Jadi orang-orang yang punya kehidupan minimalis itu, menurut kajiannya, dia bisa fokus mengerjakan tanpa banyak gangguan-gangguan. Ia mampu mengelola seluruh kehidupannya dengan baik dan memaksimalkan, mengoptimalkan barang yang ada. Ini penting nih hadirin sekalian, karena tidak sedikit orang yang sibuk dengan gaya yang mengasosiasikan dirinya dengan barang. Dan menilai seseorang dengan barang. Misalkan, wah itu mobilnya bagus, seakan sukses, padahal dia koruptor, padahal dia seorang yang, ya, berakhlak tidak baik. Lihat betapa banyak gangster, mobilnya bagus, segalanya bagus, dan kita harus melatih diri
tidak mengasosiasikan diri dengan merek, dengan barang, dengan harga, dengan model, sehingga kita merasa seakan-akan kita tuh jadi bagus kalau kita punya barang mahal. Nah, ini salah satu yang membuat kita stres. Dan bukan tidak boleh kita punya barang yang bagus, bukan tidak boleh, karena ada kalanya kualitasnya juga beda ya, barang yang punya harga dibanding dengan yang apa adanya. Maaf ya, ini bukan masalah kepemilikannya, tetapi mengasosiasikan diri ya. Misal kita punya cincin berlian misal ya, lalu kemudian kita merasa menjadi mulia, menjadi sukses hanya dengan cincin itu. Nah, ini mengasosiasikan diri. Kalau mau punya sebagai aset, sebagai sesuatu yang kita bisa manfaatkan suatu saat, misal tabungan, ya nggak ada masalah. Kendaraan yang layak kita memang perlu, yang nyaman dan ada uangnya, dan zakat sudah dibayar, sedekah juga melampaui dari harga kendaraan, ya pakailah. Rasulullah SAW juga punya beberapa kuda, unta, kambing, dan berkualitas kudanya, karena memang sangat diperlukan. Nah, bukan untuk gaya, tapi untuk keperluan. Baik, manfaat gaya hidup minimalis ini atau qanaah ini, yang pertama jelas mengurangi stres ya. Karena dengan setiap ada barang itu, makin banyak barang, makin banyak aset, menambah beban, baik emosional, fisik, pikiran, dan finansial juga ya. Dan kalau kita lihat apa yang kita miliki banyak, itu udah pasti makan waktu, makan pikiran, makan emosi juga, dan juga makan biaya, karena pasti ada perawatan. Tidak bisa tidak, itu akan membuat kita makin stres. Ya, lihatlah, makin banyak barang, makin stres. Ingat baik-baik, bukan tidak boleh punya barang, tetapi kita harus menyadari mau apa hidup ini kan. Kalau kita mau tenang, mulailah kita mengurangi hal-hal yang akan mencuri pikiran, perasaan kita yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, orang yang hidup minimalis ini maka secara finansial akan jauh lebih sehat ya. Karena kan ada orang yang beli-beli sesuatu tuh asal lihat, beli ini, beli. Bahkan ada yang sudah dibeli sampai ke rumah saja, kita tidak tahu apa yang sudah dibeli. Itu ya. Akibatnya, aduh, jadi beban. Wah, kita sering tergiur oleh diskon. Apalagi beli 2 dapat 3. Ini akhir tahun. Nah, ini betul-betul pancingan, bukan pancingan ya. Jadi yang bisa membuat kita kehilangan rasionalitas kita. Kita lebih mementingkan ingin daripada perlu. Padahal kan yang harus kita miliki yang perlu, bukan yang ingin. Nah, katanya ini sih hanya dengar ceramah dari para ahli itu ya. Sesudah kita repot gaya hidup mengasosiasikan diri dengan barang ya, juga kita akan selalu tergiur membeli, dan itu beban hisab di dunia, di akhiratnya besar. Oleh karena itu mari kita mulai menahan diri dan berpikir lebih keras, lebih banyak sebelum kita membeli sesuatu. Pastikan kegunaannya, pastikan keperluannya. Insya Allah finansial kita akan jauh lebih sehat dibanding dengan orang yang hidupnya sangat sibuk dengan gaya hidup. Yang ketiga, ini orang yang hidup minimalis itu akan punya kebiasaan bahagia baru, yaitu kebiasaan berbagi. Jadi kan kita akan terus bergerak, kita memerlukan lagi hal yang lebih baru karena memang keperluan kita. Terus yang lama gimana? Mau dikumpulkan, mau disimpan, karena ada kebiasaan sayang mengeluarkan barang. Nah, orang yang minimalis justru, misal kita memerlukan pakaian baru, lemari segini, ya nggak apa-apa kalau kita perlu yang baru, kemudian yang lama keluarkan, kasihkan. Jangan sayang-sayang. Nah, bahagianya memberi itu lebih hebat dibanding bahagianya kita melihat berjejalnya barang yang kita miliki. Memang awalnya biasanya tipu daya setan ya, ini sayang, ini ada sejarahnya, ini ada kenangannya, ini susah carinya. Padahal udah lewat, nggak kita pikirkan. Ayo, beratnya hanya awalnya saja. Niatkan, ya Allah, saya niatkan, saya sedekahkan. Tapi ini masih bagus, baru sekali pakai, berarti orang lebih bahagia pakainya. Ayo,
jangan kebanyakan pertimbangan yang membuat nggak jadi kita sedekah. Punya barang baru yang lepas, keluarkan. Lebih baik manfaat di sisi orang, jelas pahalanya, dibanding kita pakai, enggak, dipakai tidak, dilihat tidak, kemudian kita tetap aja ngumpul-ngumpul terus. Nanti masalah lagi. Ayo, jangan terlalu banyak barang. Kita harus memberanikan diri untuk tidak lebar, tidak sayang-sayang. Kasihkan saja, kasihkan. Ini ada seseorang rumahnya mungil, kecil, ini cerita nyata, dan setiap barang itu dikumpulkan. Alasannya sama. Nanti siapa tahu kepake, suatu saat akan kepake. Udah itu alasannya sama. Ada yang memang harus kita pertahankan, tapi kalau sudah mulai makan tempat, makan waktu, dan kita juga punya lagi, udah lepas. Makanya orang yang hidupnya konsepnya minimalis, dia akan lebih bahagia karena membahagiakan orang lain, memberikan barang-barangnya dengan sukacita sebagai pilihan hidup yang tepat, ya. Begitulah rekan-rekan sekalian. Sebentar, sudah mulai terang, ya. Supaya tidak terlalu silau. Alhamdulillah. Ayo mulai lihat sekarang barang-barang di rumah yang tidak kepake, yang sudah jelas nggak akan dipakai. Jangan sayang, jangan lebar. Itu akan lebih berkah bagi kita kalau barang-barang itu dipakai oleh orang lain yang memerlukannya. Dan kita kalau ikhlas akan merasakan kebahagiaan yang besar. Percayalah, ya. Tipu daya setan itu lebar, sayang. Udah mulai kita lewatin itu. Kemudian apalagi sesudah bahagia berbagi, kita akan jauh lebih produktif, ya. Karena orang-orang yang tidak banyak pilihan, misal ya, tidak akan terbebani, sehingga kita waktu kita tidak akan tercuri pikiran, perasaan oleh hal-hal yang memang tidak ada manfaatnya bagi kita. Jadi akan lebih produktif waktu kita, pikiran kita, perasaan kita dengan hidup minimalis. Orang yang minimalis kecenderungannya lebih produktif, ya. Lalu apalagi keuntungannya kalau kita hidup minimalis, yaitu kita juga akan menjadi bagus dalam lingkungan hidup ini, ya. Karena makin banyak barang, sebetulnya banyak limbah juga. Kita akan lebih, ya, secara garis besar akan ikut kontribusi di dalam menjaga lingkungan ini. Dan yang terakhir, memang secara umum orang yang hidup minimalis ini akan jauh lebih tentram, lebih bahagia, lebih adem, lebih produktif, minimal konfliknya, ya, minimal konflik, Masya Allah. Lalu harus bagaimana kita memulai hidup yang minimalis ini? Ya, juga sambil begini sebetulnya, sambil mikir, karena ilmu ini dalam beberapa waktu ini dipelajari, ya benar, sangat benar, ya, karena Rasulullah, para sahabat juga hidupnya minimalis. Nah, satu, sesudah kita punya tekad mengubah gaya hidup kita, kalau ingin bahagia, hidup qanaah, hidup minimalis. Yang pertama, mulailah dari 3M, mulai hal yang kecil, ya. Kita mulai suka BRTT-nya serius, lihat barang-barang yang, pastikan yang ada yang kita perlukan. Harus ditata dulu, katanya di dalam ilmunya tuh, kalau kita kurang senang menata, mengevaluasi barang-barang yang ada, sudah mulai dari kamar, ruangan, kita tata, kita pastikan barang-barang yang kita perlukan dan yang mulai kita tidak perlukan, nah mulai dipisahkan. Jadi mulai kita lihat kamar, ruang kerja, harus ada saat kita mengevaluasinya. Yang kedua adalah mulai kita menguras, ya, menguras. Kalau udah mulai kita tata, akan tahu tuh, oh barang ini tidak terpakai. Mulai kita kurangi, kita pilah, dan kita pilih, kita sortir, ya, sehingga barang-barang yang tidak diperlukan itu udah mulai kita berani keluarkan. Nah, ini langkah kedua. Yang pertama kita evaluasi, kita tata, nah yang keduanya udah mulai kita sortir, masukkan ke dalam kotak yang berbeda, mulai tega, ya, akan membuang barang yang memang kita nanti akan semuanya di perasaan kita, oh ini bakal kepake nih, ini, ya, kalau memang yakin bakal kepake, simpanlah. Tapi kalau kira-kira ini hanya jadi sampah, ya mulai harus tega untuk memisahkannya, apakah nanti disedekahkan, apakah akan dibuang,
disumbangkan itu jangan berat ya. Dan harus pakai waktu. Jadi jangan sampai ya nanti enggak. Sekarang tidak manfaat, mulai dalam minggu ini harus sudah. Kalau masih perjuangan ya harus ada time limitnya. Dalam sebulan rumah ini sudah mulai kosong dari barang yang tidak manfaat. Yang ketiga adalah ayo mulai pada kegunaan, keperluan, kebutuhan. Kita kalau mau beli sesuatu tidak lapar mata atau lapar info karena informasi. Kita lihat di iklan, wah ini bagus, ini bagus. Itu mana ada iklan jelek, ya. Ini murah, ini ya itu memang pekerjaan pengiklan seperti itu. Tapi perlu nggak sih saya? Perlu nggak? Cocok tidak dengan kehidupan qanaah, bersahaja? Cocok tidak nih? Dengan tekad saya hidup bahagia dengan minimalis. Jadi tidak setiap yang ingin harus kita miliki, tapi perlu ya, harus mulai serius dengan. Nah, kalau lagi ingin sekali, kita rada-rada sudah nggak kuat, buka diskusi dengan orang-orang yang lebih tenang, lebih jernih, lebih tahu. Nah, membuka diskusi ini akan membantu kita, ini keperluan atau keinginan. Karena kalau udah ingin, kecenderungannya kita harus ada ya, apalagi kalau kita mampu membelinya, mampu memilikinya, wah udah itu. Dan nanti lihat aja barang-barang yang sangat kita inginkan dulu, seperti apa sekarang nasibnya. Kenapa waktu ingin kita habis-habisan waktu kita, mikir terus, nanya sana, nanya sini, browsing, telepon sana, telepon sini. Tapi kalau sudah ada, coba berapa waktu kita memanfaatkannya. Nah, ini penting ya. Lalu yang keempat, jadi kalau kita punya waktu memang lebih bagus, kita akan salurkan pikiran waktu kita kepada yang manfaat ya. Mendapatkan pengalaman dengan adanya finansial yang lebih baik, kita bisa ikut kursus, ikut pelatihan, ikut sesuatu yang manfaat, olahraga ataupun ya sesuatu yang mengupgrade diri kita tuh dengan waktu yang ada, finansial dengan kesempatan yang ada, kita lebih bagus untuk mengupgrade diri kita daripada mengidentifikasikan kita dengan simbol-simbol barang duniawi yang aslinya sih tidak manfaat, banyak ya. Nah, kita juga harus tahu bahwa kita kalau ingin bahagia tidak boleh ada keterikatan, lengket gitu sesuatu barang di dunia ini dengan hati kita. Jangan ada kemelekatan, jangan ada keterikatan ya dengan benda-benda. Gak boleh itu, makin terikat sebetulnya kita makin bahagia. Harusnya kita lebih memfokuskan diri kepada pengembangan diri kita, kematangan, hafalan Quran kita, kesabaran kita, kedermawanan kita, daripada mengasosiasikan diri kita dengan casing, dengan barang-barang, seakan-akan kita mulia, kita hebat kalau kita punya merek ini, punya mobil ini, punya jam ini, punya sepatu itu. Nah, bukan tidak boleh ya, tetapi jangan sampai kita mengasosiasikan diri kita sukses itu hanya dengan casing. Karena Rasulullah SAW, para sahabat juga biasa saja dengan casing ini, tapi isinya luar biasa. Nah, mari kita lebih fokus kepada pengembangan diri ya. Kemudian kalau kita belanja ya seperti yang tadi dikemukakan, kita harus tercatat dulu sehingga tidak sampai lapar mata. Makin disiplin, kalaupun ada yang bagus penting tanya sampai dalam, udah berapa kali nih saya kayak gini, pengen tapi hasilnya enggak saya pakai. Kalaupun harus beli dan komitmen yang enggak kepake dikeluarkan ya. Lalu ada komitmen berkala, kita mengevaluasi. Jadi tadi awalnya kita sudah mulai, tapi komitmen, kita periksa lagi, evaluasi lagi, sehingga makin lama tuh makin lega. Sebetulnya kelapangan itu akan lebih nyaman dalam hidup ini, dibanding dengan kesumpekan. Ya. Di masjid itu lebih nyaman, karena lapang, lega. Semua kelapangan itu secara umum lebih menenteramkan. Tapi makin banyak barang dan sana sini, makin banyak sesuatu itu sebetulnya mempersempit gerak hidup kita. Aslinya sih tidak nyaman, ya. Kemudian kita mulai mensosialisasikan ini kepada keluarga kita secara bertahap, sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang menyenangkan. Tidak hanya pada pribadi, tapi seluruhnya. Juga teman-teman kantor yang punya visi yang sama, bisa bertukar pikiran. Selain juga bisa
saling menyalurkan.